بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد. Al-Mukarram muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita kembali berhadir memulai majelis ta'lim kita, ya insyaallah baca kitab Syiarus Salikin dan Sabilal Muhtadin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi bid-dharain amin. Adapun bagi yang ketiga, amil, itu orang yang disuruh oleh imam menghimpun zakat dan orang yang memelihara akan dia, dan orang yang menyuruhkan dia, dan orang yang menanggungkan dia, dan lain-lainnya sekira-kira hajat. Diberikan segala mereka itu zakat sekira-kira upah mereka itu. Dan tiada masuk dalam amil itu imam, yakni raja dan qadhi. Jikalau lebih bagian amil itu daripada sekadar upah mereka, maka dikembalikan kepada bagian yang lainnya. Kalau kurang bagian amil itu sekadar upah mereka, maka dicukupi daripada harta yang maslahat bagi muslimin, seperti harta baitul mal. Ada bahasa Arab dari provinsi apa kita, kabupaten, Kepamadian, kecamatan, sama aja, diberi tugas untuk mengumpul zakat. Nah itu disebut amil. Tidak mereka diperbolehkan ambil zakat itu hanya sekadar daripada upah atau gaji. Berapa hari gajinya, sehari berapa, nah itu aja. Zakatnya dibagi. Adapun yang biasa kita di masjid, di masalah, nah itu kebijaksanaan aja namanya. Ada itu amil, itu pengurus namanya, pengurus di masjid, pengurus masalah, mengumpul zakat, kemudian dibagi. Ada bagi yang keempat, malafatu qulubuhum, mu'allafah. Itu 5 orang. Pertama orang kafir yang baru masuk Islam, imannya itu dhaif, lemah, maka diberikan dia zakat supaya kuat imannya. Ada 2 orang yang baru masuk Islam padahal mulia kepada kaumnya, dan yaitu diikut oleh kaumnya, akan diberikan zakat supaya tetap hatinya dalam agama Islam, dan supaya mengikutkan dia oleh kaumnya kepada masuk Islam. Ketiga, orang Islam yang mukim dekat negeri, menolak akan kafir yang hendak memerangi negeri itu. 4 orang yang menolak kejahatan orang yang bugat yang hendak melawan raja. Bukan bahasa Arab, bahasa kita gerombolan. 5 orang mengambil akan zakat daripada orang yang menegakkan zakat.
Kalimah mu'allafah itu ternyata dia banyak makna. Itu 5, bukan hanya orang baru masuk Islam. Rupanya zaman dahulu zakat itu sangat menonjol. Artinya seperti kelihatan lebihnya itu, sehingga bisa dia merubah pandangan seseorang. Seorang yang sebagai ketua bahasa kita, pemimpin bos di kampung yang seorang kafir, bisa diberi zakat setelah ia masuk Islam. Kemudian dilihat mungkin nanti masyarakatnya itu ikut juga masuk Islam karena pemimpinnya itu diberi zakat. Nggak terlihat. Berarti zaman dulu maknanya zakat itu sangat menonjol, istimewa, hartanya tuh banyak. Kalau zaman kita beras fitrah apa gantang 1,5 kilo, 5 kilo, 10 kilo, ada pacang mula orang masuk Islam. Artinya beda kan tuh maknanya orang dulu. Itu yang dibahas kan, zakat fitrah itu macam-macam aja. Yang sedikit itu dibahas juga. Ada bagiran, kan enggak itu aja sudah. Orang dulu jadi masalah ini sangat panjang, berarti masalahnya itu besar. Ada pun bagi yang keenam, al-gharimun, orang berhutang karena berbuat taat atau karena yang mubah pada yang fakir. Kalau berhutang pada bermaksiat, maka jangan diberi akan dia zakat. Dan jika ia tobat, ketika itu diberi zakat. Jika kaya ia dengan emas dan perak atau lainnya, tapi ia berhutang karena menolak fitnah antara perbantahan orang, maka diberi akan dia zakat. Bayarkan hutangnya itu. Orangnya sugih nih, tapi ada orang bermasalah, kemudian tolongi dengan mengeluarkan satu dana. Nah, itu boleh dijulungi zakat. Bukan sebab ia orang kaya, untuk menggantinya, menolongi orang berhutangnya, siapa bayarin. Dan barang siapa berhutang karena menjamu orang, atau karena membaikkan masjid, atau karena membaikkan jambatan dan segala maslahat bagi muslimin, atau karena menebus orang ditawan oleh orang kafir, diberikan dia zakat sekadar hutangnya itu. Jikalau kaya ia sekalipun, tetapi kaya lain daripada emas dan perak. Kaya dengan emas perak, dia diberikan zakat karena kuasa ia dengan harta itu. Jadi panitia itu kadang mengerti, anak mbak sombong-sombong aja kawa kembangun berhutang sekalinya, membayari kata kawa. Nah inilah menjadi masalah kan belakangannya, membayarinya itu bagaimana? Ini boleh dijulungi zakat sekadar bayar hutang. Artinya maksudnya seadanya aja kita masjidnya. Bila ada duitnya gawinya, kada ada bapak ada habis duitnya, ada sasupan. Kalau saya diumumkan duit berhutang seanu beri supan, apa diumumkan tiap Jumat berhutang, diumumkan kas, artinya bendanya ada. Kalau berhutang diumumkan mana bendanya, karena kan hutang. Pada saya diumumkan tuh disimpan sekeluargaan, kata pengurus aja bereden aja, udahnya lunasin aja pengumuman. Karena itu jadi masalah tuh masjid kita yang lebih semua mau makannya, kenapa tadi mau makan menghutang? Itu harus mengertilah ya. Dan bahagia yang ketujuh guzat, orang padang sabil yang tiada disuruh disurat dalam daftar askari, daftar tentara dia daripada makna digaji, diberi akan dia zakat sekadar belanjanya. Belanja orang wajib atasnya nafkah, perginya datangnya hingga lepas padang sabil.
Maknanya maksudnya inilah manusia ini berjanjang, artinya ada masing-masing punya hak janjang kehidupan, tapi kita jangan berharap kepada hak itu. Kita lah bagaimana agar supaya hidupnya bisa sukses. Ya, apa caranya? Ada usaha mengharap hak kita kepada orang lain. Allah Ta'ala maulahkan dari bahwa manusia ini kalau hidup sendiri, saling makna kehidupannya sosial, pertolongan. Makna pertolongan itu bukan membantu, saling berhajat. Kita ini saling kadang-kadang sendiri pasti membutuhkan kepada orang lain. Kita hendak makan, besi duitnya orangnya pasti luar beres dahulu. Beres itu datangnya daripada petani. Hajat ke orang nih, petani anak bertanam ada kewajiban ada berduit, hajat pulang ke kita nih, untuk menukar. Nah inilah makna hidup. Dia berputar seluruhnya seperti itu. Nah, maknanya ya sosialnya itu saling hajat, saling membutuhkan. Kadang pasurangan, pian bertanam, pian makan, pian pulang mulah duit. Nah, sariki orang nare, pian ini sugi surangan nyamannya. Habis paling 2 hari habis bangkrut, dirampok orang. Nah itu jadi ada pemerintahan, karena memang manusia ini hidupnya terhubung sampai kehidupan, sampai kita mati. Adapun bahagia yang ke-8, Ibnu Sabir itu orang nah hendak musafir ke negeri orang bukan karena maksiat, maka diberikan zakat sekadar belanja perginya dan pulangnya jika ia fakir. Orang ini berjalan lalu habis ongkos di jalan sapir ngarannya, maka berpadahlah orang itu kepada orang yang ada di kampung itu miliknya muslimnya mengerti ulun musafir. Itu ada hak yang diberi Allah kepada kita. Orang kampung itu wajib menolongi. Dia orang kampung itu zalim, nah itu urusan Allah Ta'ala-nya. Ini dibantulah dengan makna zakat. Kalau kita lihat ini berarti lah dahulu tuh zakat tuh setahun udah habis. Bagaimana orang musafir ini bisa ambil zakat di bulan lain daripada mengeluarkan zakat? Kan berarti sangat besarnya zakat itu nilainya zaman dahulu. Duit itu bernilai benar bahari. Sehingga kada habis. Itu. Lalu di kampungnya itu nang menolongi orang musafir. Insya Allah apabila kita berkata musafir selamat saja. Bahasa orang kampung kayak apa aja, bapak dah aja musafir. Asal orang muslim bantu orang aja. Demikian orang yang singgah kepada negeri yang melakukan zakat, maka diberikan dia zakat sekadar belanja perginya dan pulangnya jika ia fakir. Kalau orang yang singgah pada negeri yang mengeluarkan zakat, maka diberikan zakat jika ia fakir. Jika ada ia pun punya harta di negeri lain, berikan zakat sehingga menyampaikan kepada hartanya itu. Dan bermula sekurang-kurang orang diberi zakat bagi tiap-tiap bahagi 3 orang, melainkan amil ke sekadar hajatnya adalah 1, ya tiada berkehendak kepada lainnya. Wajib disemakan bahagian orang 8 itu. Dia wajib menyemakan antara 3 orang dalam 1 bahagian 8. Harus diberi zakat kepada 1 fakir banyak, 1 fakir sedikit dalam yang 3 itu. Kalau tiada mewujud orang 8 bahagian dalam negeri, maka itu diberi zakat kepada bahagian yang mewujud dalam negeri itu. Diperoleh dalam kebanyakan negeri itu 4 bahagian. Fakir, miskin, gharib, Ibnu Sabir. Kebanyakan negeri katian orang 2 bahagian itu malah umum amil. Setengah negeri tiada mewujud 2 orang, yaitu Muzad dan Muqattab. Nah itu mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Nah kita dapat fitrah itu segantang fitrah orang 8 yang menerimanya. Kalau tuh kalau Ibn taklid kepada mazhab Imam Syafi'i juga, tapi ashab artinya di bawahnya mujtahidnya.
mengharuskan menerima zakat sikung. Tuh Ahmad bin Ujair itu fatwa beliau. Imam lain boleh, imam kita Syafi'i. Orangnya 3, kayak pemenurangnya seorangan narimanya boleh aja. Taklid kepada mujtahid Ahmad bin Musa bin Ujair al-Yamani. Kesimpulannya bahwa kita berzakat bisa kita dengan makna mengetahui orang yang berhak kita beri. Cuma biasanya mazhab kita lalu apabila ada orangnya ya tadi melewati satu orang taklidnya tapi hilah ngarannya menerima akannya si denta kemudian menyerahkan untuk dibagi, itu hilah namanya. Mudah lalu kita membagi. Ada boleh menerima zakat orang yang kita wajib menafkahinya, yang kita wajib mengongkosinya itu boleh seperti anak, itu boleh kemudian seperti kebalikannya orang tua, nah ada boleh karena wajib nafkah orang tua atau kelaparan wajibnya anak memberi makan, sebaliknya kayak itu juga meninya. Nah, anak tuh kelaparan wajib orang tua untuk memberi makan. Sehingga kada boleh nih antara itu. Ada kaul membolehkan di bawahnya seperti cucu. Anak ada wajib nafkah kepada orang tua, anaknya nang manafkahi. Bukan kainya wanita. Itu ada kaulnya itu. Adapun saudara selama jurang bahari kada bemasak bersamaan boleh aja. Memasak sapanci ngalih yang berzakat ke situ pian pulang makannya. Nah lulung ngalih dah. Yang bahari balain rumah sudah dang sanak pina susah kita zakati boleh aja. Karena kita tidak wajib memberi nafkah kepada dang sanak. Tebang mazhab kita nih. Artinya ini ada dipakai untuk isi seluruhnya kan kayak itu nih dalam makna orang bersedekah itu kepada keluarganya itu lebih bagus dan lebih besar pahalanya. Tapi makna sedekah sunnah harus diperiksa. Makna keluarga yang wajib nafkah kada boleh menang zakat fardu. Anak sedekah sunnah boleh aja. Yang kada berzakat cuma hendak membantu dang sana kalau yang beri duit nah 20 juta salah pian itu kan ada masalah dah. Tapi begitu pian berzakat dang sana boleh tadi begitu pian ke orang tua, nah itu dilihatlah hukum wajib nafkah ke orang tua apa pian tahu kada pemiliknya kayak itu juga. Nah itu. Si anak tadi atau si orang tua itu. Paslun bi adabil qabid, suatu pasalnya tak ada orang menerima zakat yaitu 5 adab. Adab pertama hendaklah ia mengetahui bahwa Allah Ta'ala wajibkan beri zakat kepadanya supaya jangan hatinya masyghul kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Supaya semata-mata hatinya satu jua yaitu kepada Allah Ta'ala. Dan ingin menyuruh Allah akan segala makhluk bahwa adalah himmah hati mereka satu jua. Kepada Allah Ta'ala kepada hari kiamat inilah dikehendaki Nabi menazab Quran makhluk qul jinna wal insa illa liya'budun, tiada kujadikan jin dan manusia melainkan haknya supaya beribadah mereka akan dakwah serta ikhlas serta hadir hati mereka kepada aku, jangan masgul hati mereka kepada dunia kepada lain dari Allah. Maka ia melihatkan pada mengambil zakat itu rezekinya dari Allah Ta'ala supaya kuat dengan dia mengerjakan ibadah akan Allah Ta'ala. Orang yang menerima zakatnya itu harus punya kekuatan diri. Mengkada kayaknya ya sampai setahun lalu pindah pusing kepala karena tamak orangnya rakus mengharap itu. Orang harus tahu apabila orang memberi ke kita lalu kita menerima yang kita ambil itu rezeki datangnya dari Allah yang milik kita.
bukan milik orang nang memberi itu, cuma perantara aja nah itu. Pas inya nang berpahala, kita nang menerima. Apabila memandang inya nang memberi, maka kita tadinding dengan Allah Ta'ala. Lalu waibat Tuhan dengan orang manusia. Manusia tadi pemberi duit. Itu bang tak salah kitanya ada kuat. Artinya nang tukang menerima itu kada kuat kada usah. Jadi tukang terima. Baik tukang beri selamat hidup kalau kaitannya. Itu nang harus hati-hatinya. Ada daya bacanya orang fakir, ada daya orang miskin, ada juga. Apabila nang tukang terima tadi hati-hati. Walaupun ini orang fakir miskin, apabila memandang si jadul nang memberi, nah Tuhan jadul lah, si anak tadi. Itu contohnya Jepang itu. Ingat ini pembicaranya nih, ya kita. Artinya bayi ingat hidup tak musia pas di waktu menerima tuh mati takajud dikira 100.000 sebenarnya 100 juta rabah sih din besawat lagi la ilaha illallah. Terima kasih aja ya itu sekalinya ke manusianya. Nah ini kalau menyembah manusia jadinya untung ada orang bertinggal kitab mengarang Imam Ghazali, kita memadahkan salah kayak itu. Allah Ta'ala kada menyuruh kayak itu. Adab yang kedua bahwa mengucap syukur ya bagi orang memberi itu, mendoakan ya baginya, muji atasnya. Adalah syukur doanya dan muji atas mereka sekian adalah wasitah sebab jalan sampai nikmat Allah kepadanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yaskurillah. Barang siapa syukur akan manusia, siapa ada syukur akan Allah Ta'ala. Hati syukurna itu mendoakan orang itu, sekurang-kurangnya menyenangkan hatinya. Maka kita ya terima kasih nah itu. Orang tadi itu peradaban jahir ngarannya. Jadi sekalinya ada pakaian luar dan pakaian dalam Allah Ta'ala ulah kita. Libasa yuwaris sawatikum, ada pakaian menutup aurat, warisa, ada pakaian hias. Libas taqwa, pakaian dalam. Artinya harus tahulah si kitanya ini. Jadi jangan sampai nang di luar ini dimasukkan ke dalam, di dalam dikeluarkan lalu luput. Asbabnya karena dibaca aja. Apabila dibaca itu makhluk timbul. Yang juga Cil terima kasih. Acil kalau tak timbul mencongkong si Acil. Aku untung Acil terima kasih barangnya. Nah kayak itu. Senang hati kita. Nah, hati kita tadi kan di dalam nih acil hanya wasitah perantara ada wujud acil bayang-bayang aja kada asli nang terima kasih ini nang di dalam ujar Allah Ta'ala peribahasa ikam terima kasih makhlukku sebenarnya terima kasih ke aku tapi ikam kada tahu makhluknya itu ada sesulah nih mulai miskin lam yashkurillah kada bisa terima kasih makhluknya sama kada berterima kasih kepada Allah karena baganang karena makhluk itu hanya sekadar bayak-bayak Allah Ta'ala juga sebenarnya nang berkuasa dan nang maatur si makhluk itu hambanya tapi mati orangnya ada badaya. Sunnah dikata pada doanya taharallah qalbaka fi qulubil abras ka'amal amal akhyar sallallahu ala ruhika arwahus syuhada. Artinya menyucikan Allah akan hati serta segala hati orang abrar. Nambah Allah akan amalmu serta amal orang akhyar. Biar rahmat Allah atas ruhmu serta ruh segala syuhada. Sabda Nabi SAW, man asda ilaikum ma'rumun fakafi'uhu ailam yasti'fadu'ulahu tatarau annakum qad kafa'tumu. Barang siapa memberi kepada kamu kebajikan maka kamu balas akan dia. Maka jika tiba kuasa kamu membalas akan dia, doakan olehmu baginya hingga kamu lihat akan bahwa mereka itu telah membalas akan dia.
peradaban si manusia ini supaya saling di dalam menghargai, menghormati, muliakan sekalinya. Apabila orang memberi kita dengan satu kebaikan, kita disuruh membalas lebih pada itu. Tapi kita kada sanggup, maka disuruh mendoakan. Cuma kadang-kadang ngaran ke orang itu, balaslah dengan terima kasih. Terima kasih itu maksudnya kawai. Doanya bizahril gaib, orang kada tahu. Itu agama kita. Jadi lalu di situ ada saling menghargai. Kada rasa tinggi orang nang diberi, kada juga merasa tinggi orang nang memberi. Jadi sama aja dua-duanya. Adab yang ketiga, bahwa menilik akan harta yang diambilnya itu. Maka jikalau tiada yakin dari harta nang halal, sehingga jangan diambil daripadanya, karena firman Allah Ta'ala, "Mayyattaqillah yaj'al makhraja ayarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dalam sifat takut akan Allah Ta'ala, saya menjadikan ia baginya tempat keluar daripada kesusahan. Dari Allah akan dia rezeki dari sekira-kira tiada dapat dikira-kira. Barang siapa meninggalkan yang haram karena takut akan Allah, nescaya diberi oleh Allah akan dia rezeki yang halal, yang mudah tiada dapat dikira-kirakan. Awal pertamanya itu hati. Jadi hati itu tergantung pian. Karena takwa itu karena mengikuti jahirnya, mengerja perintah, menjauhi larangan. Hati kita hanya khusus penyerahan, tawakal kepada Allah, baru bisa mudah. Tapi mana hati kita kalahin kada maunya, walaupun memakai mengerja perintah, menjauhi larangan. Sembahyang aja orang tuh 5 waktu, tapi ruko-ruko 9 kan kada kawan. Kenapa hati salah tuh menaruh sembahyang tuh seorang mang beramal. Nah lalu jalan talam bisa beramal ulah rezeki seorang. Inilah seorang lalu karena hati ini. Apabila takwa Allah jadi akan tempat keluar kemudahan. Hati berdahulu seorang Allah Ta'ala, seorang hamba pada Allah Ta'ala berjujur pian Allah nang sugi ulun ni nang pakir miskin bahajat wan pian ulun kada berduit bepada Allah Ta'ala yang sanggup mendatangkan duit tanpa perantara apa-apa. Cuma Allah mahendaki kan kayak itu. Dan kayak itulah pekerjaan orang-orang. Tapi beribadah orangnya, luarnya ini beribadah. Enggak ada beribadah kan mau juga mahayal sorangan jalannya. Nah kayak stres jadinya. Tambah lagi ya, luput aja memakai. Pakaian tuh dua tadi, yang di dalam tuh ujung-ujung, yang di luar ini sakwasa. Di luarnya ini sakwasa aja kita. Yang pandu kan boleh ditinggalnya, kita tinggal orang jadinya. Nah, sakwasa itu kan ibadah sunnah. Bab yang keempat, bahwa melihara akan kadar syak pada barang diambilnya. Jangan mengambilnya melainkan sekadar diharuskan akan dia. Jangan dia mengambil dengan yakinnya bersifat dengan sifat mustahakan zakat. Jangan mengambil bahagian mukatab, bahagian garim. Tak boleh mengambil sekadar hutangnya. Jangan mengambil lebih dari sekadar hutang. Mengambil bahagian amil, jangan mengambil lebih dari upah seumpamanya. Jika ada musafir ini sabir, jangan mengambil dengan sekadar bakalnya. Sekadar upah kendaraan pada tempat dikasatnya. Kayak guzat orang perang sabil, jangan dia mengambil bukan sekadar belanjanya harga dan harga kudanya, belanjanya harga senjatanya, barang sebagainya, sekadar hajatnya. Kan jika ia fakir dan miskin, hendaklah ditilik pertama kepada perkakas rumahnya dan kainnya, segala kitabnya, dan dalamnya terkaya daripadanya dan terlebih baik. Maka jika dijual saya boleh membeli yang lain yang patut bagi halnya, terlebih dari harganya. Ditilik jika tiada mencukupi akan belanja sekadar jadi bersifat fakir, mengambil yang sekadar hak fakir. Ya jadi miskin mengambil sekadar hak miskin. Ya adalah beda harganya sekadar jadi kaya dengan dia kaya itu tiada harus mengambil zakat. Adalah dengan dia hilang sifat fakir dan miskin.
ini masalah nang halal aja sudah disuruh orang sekadar memang hak kita ambil, apalagi enggak orang harus ada yang diambil. Kalau enggak orang jangan dipikirkan, mengambil kada boleh mikirkan kenapa enggak orang juga. Inilah hidup tuh, ada wujud iman Islam melihara kita. Kalau memang punya orang ya punya orang kayak itu nih. Mikirkan kadang ambil kadang, apa yang kita mikirkan punya orang? Ya ada orang betuyuk sekamar duit sarah orang enggak sedih. Aman ada tapi pikir kita jaka beriakan ke aku, nah itu disebut rakus dan tamak. Nah urusannya ke kita gitu. Kita sudah ingat kita, nah itu intinya punya kita. Maknanya lalu di dalam hidup ada kayak orang susah. Anak ada juga mikirkan, ya ada ingat seorang, gitu orang kan ada dipikirkan. Gembira aja tatarusan dah, karena ada melihat ingat orang lah tadi. Nah itulah makna hadis. Hidup jangan memandang orang yang di atas kita, pandang orang di bawah. Maksudnya jangan dipikirkan gitu orang. Kan selesai itu hidup kita lu nyaman lah. Biar orang kayak apa aja kita biasa pindah. Ingat kita kayak pandang ada mobil CRV ingat orang. Nah kan kayak itu berpikirnya jadi santai aja hidup kan. Apa itu sopan ingat tuna ini ingat orang sariki orang. Lalu maknanya apa? Gembira kalau hati itu ada apa-apa. Ya karena ada wujud Islam, wujud iman itu. Sahadan istaja sambungannya. Wallahu a'lam. Sabilal mu'tadin. Analah. Halaman 77 di atas kah? Dewasa kali kah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi fid dharain amin. Dan setengah dari segala sunnah untuk menyapu sekalian kepala karena mengikut bagi ilah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan dengan dia. Dan yang jatuh fardu dari sapu itu sekadar yang memadai juga. Dan yang lebih dari itu jadi jatuh sunnah. Sunnah aja hukumnya, wajibnya kan menyapu sebahagian kepala. Nah mana kepala tempat tumbuh rambut. Tahu makna kepala walaupun rambutnya kadada. Itu nang disapu. Tapi sunnah menyapu seluruh kepala. Berarti dua belah tangan tuh. Hanya sebelah tangan aja ada kawan. Harus dua belah menyapu seluruh kepala. Pertama jadi sunnah karena Rasulullah memperbuatnya seperti itu. Rasulullah di waktu menyapu kepala ada riwayat lain saikungan kepalanya semuaan, ada riwayat nang sebahagian itu ada juga. Nah lalu jadi sunnah ada jadi wajib karena ada riwayat yang kecil sebahagian tadi. Kalau ada pulang riwayat seluruh
Yang kedua, supaya keluar daripada khilaf orang mewajibkan akan dia ada imam lain daripada Imam Syafi'i wajib menyapu seluruh kepala seperti di Mekah Imam Maliki. Karena menjadi sunnah seluruh kepala disapu supaya kita termasuk dapat makna hukum bahwa menyapu seluruh kepala itu mazhab lain Imam Syafi'i wajib. Nah lalu kita kan keluar sudah sama kayak orang seberitaan bahasa kita. Jatuh pardunya dari sapu itu sekadar yang memadai juga. Yang penting sebutannya menyapu seluruh kepala. Boleh sudah. Lebih pada itu jatuhlah menjadi hukum sunnah. Hukumnya kayak apa aja caranya terserah biarnya itu asalnya. Tapi ada cara Rasulullah. Lalu kita disuruh kalau hendak menyapu seluruh kepala ikutilah cara Rasulullah. Hukum boleh kayak apa aja biar. Hukumnya tetapi sempurnanya baiknya mengikuti cara Rasulullah. Baru mulai yang terakmal pada kaifiat menyapu bahwa dihantarkan kedua telunjuk atas permulaan kepala yang pada pihak hadapan serta dipertemukan yang ujung telunjuk yang kiri. Hantarkan kedua ibu tangan atas kedua pelipisan. Maka dilakukan kedua telunjuknya itu hingga sampai kepada tangkuknya. Dia akan kembalikan dia kepada tempat permulaannya jika ada baginya rambut yang terbalik. Dengan yang pertama demikian dikerjakan 3 kali. Tiada dibilangkan mengembalikan sapu yang kedua. Dua belah tangan tadi ya, tapi dua belah tangan yang ini tak sedikit kita jahir pakai. Harusnya tersampuk kita, kepala kita. Inilah dia, tapi basahnya dari sini kembali. Tapi ini ditaruh di pelipisan. Itu kan masih ada malah lebih sempurna, boleh. Di sini, yang penting bahasanya menyeluruh. Walaupun kata taruh ibu jari itu di pelipisan. Dia taruh tuh seperti agak susah sakit menggerakkan. Ini dia ditaruh menggerakkan ini kan, karena ini sedikit di pelipisan. Kalau kita biasa kan lebih mudah. Tapi itu memang pakai seperti itulah ditaruh di. Maksudnya itu yang akmah. Rasanya rambut perempuan kan panjang. Dan jika tiada baginya rambut, tak ada baginya rambut, tetapi tiada terbalik ya karena pendeknya. Janganlah dikembalikan akan kedua telunjuknya tempat permulaan, tiada faedah. Dikembalikan juga akan dia tempat permulaan, tiadalah dibilang sapu yang kedua karena air itu jadilah ya musta'mal hukum jika tiada di atas kepala surban atau kopiah atau barang sebagainya. Ya waktu berwudu ada kopiah ada surban. Adapun jika ada di atas kepala yang itu surban sukar meninggali dia atau tiada sukaranya tiada dikehendaki meninggali dia maka hendaklah sapunya 3 kali. Suatu syukur daripada kepalanya sekadar memadai daripada angkat surban sedikit duduk angkat kopiah sedikit di mukanya apabila kada hendak maka tadi mana ada melepas
Terutama adalah ada suku yang disapunya ubun-ubun. Sebab kalau ada khilaf orang wajibkan dia akan sempurnakan sapunya atas surbannya dan berang sebagainya. Nah, bisa dia nyapu ubun yang mulia, maka menyempurnakan menyapu atas surbannya. Kata Dirmi itu bahwa tiada badai jika disempurnakan atas menyapu surban juga. Bukan surban sedikit, kemudian selesai, baru sapulah surban seluruhnya sebagaimana menyapu rambut. Sunnah. Awan nyamannya baik lapas kopiah sekali. Kalau sama kopiah bodoh, artinya apa semuanya ada bodoh lah. Jadi bisa rambut panjang, bolak balik nih, ini terus kembali tetap hitung satu. Rambut pendek sekali aja. Apabila menyeluruh tadi semuanya kepala, tangan, besar. Nah, ini. Tapi apabila panjang, bolak balik kan. Tapi dihitung sekali aja nih itu. Jadi kembalinya berbaliknya itu tetap dihitung sekali, ada 2, 3 kali menggawinya. Kadang oleh karena itu cuma kita ada tabiasan ada. Jadi waktu kita di Mekah kita kada perlu lagi mengerti sudah hukum Maliki seperti itu atau sudah kada ada mudah ada batal lagi. Mana Imam Maliki kan tertidur kada batal, tersentuh antara laki-laki dan perempuan kada batal. Tapi wudunya kayak itu tadi seluruh kepala. Amannya kita sebahagian aja, maka bagus diubun-ubun menyapu kepala dengan tangan kanan. Tangan bisalah tangan kanan enggak. Telah ubun-ubun tangan. Telinga kan masuk nih sedikit ujung jari ubun-ubun itu sebenarnya gawian ke telinga. Jadi yang seluruh telapak tangan ini diubun-ubun dah. Nah itu nang gawian Rasulullah Rasidin nyapu ubun-ubun dan kita terbawa basuh ubun seperti basuh telinga ujung jari aja walaupun sah cuma ada dapat sunnah. Artinya telapak tangannya itu memang digunakan apabila nyapu kepala, telinga kan tuh ujungnya dah, ujung jari. Atasih tablawi bahwa yang terakmah hendaklah disapunya sekalian surga. Setengah dari segala sunnah udhu nyapu kedua telinga zahirnya batinnya terabdah hendak nyapu dia dengan air yang baru, air yang lain ia basuh sapu yang pertama dari kepala. Sunnah menyapu kedua lubang telinga terabdah hendak menyapu dia dengan air yang baru juga. Air lain air yang pada kepala. Ada 2 telinga tapi jika disapunya akan dia dengan air saya hasillah sunnah. Siasa sunnah jika disapukan kedua lubangnya, kedua telinga dengan air sapu yang kedua dan yang ketiga dari kepala. Maknanya kita ini banyak besi air, jadi jangan nang di kepala tadi langsung ke telinga. Telinga basah pelan. Baudung membasuh, kemudian menggosoknya kan sunnah. Karena kita bakaran sudah lalu kayak kada kelihatan menggosok. Ya, pemuka langsung bakaran. Lalu sebenarnya mengalirkan air itu disebut membasuh. Sunnahnya menggosok. Tangan berarti mengalirkan air di tangan. Jadi membasuh, tapi sunnahnya digosok. Sebelum ini juga dibasuh.
Jadi sama seperti kayak orang bertayang. Sunnahnya nah itu. Maka kita baca yang dahulu itu. Di atasnya itu. Biar mereka menggosok. Itu sunnahnya. Dan kakinya pun itu ya. Dikubui, gosok basah. Tapi sunnahnya itu. Kada apa-apa. Cuma masih ada mengalir air tadi. Ada saham udu. Sunnah itu penyempurna daripada fardu. Keran di muka tangan sudah makna aku mengalirkan air daripada anggota udu itu membasuh, tetapi sunnah digusuk. Selesai dialirkan, maka kaifiatnya boleh waktu langsung gusuk boleh. Terakhir gusuknya 3 kali ulang lagi gusuk dasar. Ya. Amalkan dia seperti itu. Sembahyang kita sangat indah sembahyang karena udunya kada sempurna atau ngalir-ngalir aja. Kadang-kadang digusuk, cuma bacaannya ada tapi kadang ada paham kita. Sunnah menyapu telinga situ aja bermula, yang sunnah kaifiat menyapu 2 telinga dari situ sambungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mampuni dosa-dosa kita, beri taufik hidayah kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, memudahkan seluruh urusan-urusan kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Selamat dunia akhirat, terhindar daripada bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.